Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina Muhammadin lil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi dhawil nufusi qadirat. Amma ba'du, fala hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratul mukarramin wa hadratul ulama, jamaah subuh sekalian yang saya hormati, sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat taufik hidayahnya kepada kita semua, khususnya nikmat Islam dan iman. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan ke hari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang saya hormati, mari kita melanjutkan pengajian seputar fadilah-fadilah Ramadan dan juga fadilah-fadilah yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Warada fil khabar annahu yu'ta bisyabin yawmal qiyamati baqiyan wal malaikatu yadribunahu wa yasuqunahu ilan nar fayuqalu ma kana dhabbuhu fayaquluna hadha rajulun adraka Ramadan fantahaka hurmatan wa asallaha ta'ala fihi fayuqalu suqallahu wa mu'tan. Diceritakan di dalam sebuah hadis, besok di hari kiamat akan didatangkan seorang pemuda didatangkan dalam keadaan menangis karena dipukul oleh malaikat. Sambil dipukul digiring ke dalam neraka. Kemudian ditanya, maka nazamtuhu, apa dosa dia? Apa dosa pemuda itu sampai dipukul kemudian diseret ke dalam neraka? Maka mereka mengatakan, hadza rajulun adraka Ramadan fantahaka hurmatan. Dia adalah seorang pemuda yang menemukan Ramadan tapi tidak menghormati Ramadan. Dia menjumpai Ramadan tapi dia bermaksiat. Dia tidak berpuasa. Dia besok akan mendapatkan siksaan dari malaikat dan diseret ke dalam neraka. Ibu bapak yang saya hormati, oleh karena itu Ramadan kita hormati. Cara menghormati adalah dengan cara berpuasa. Kemudian karena Ramadan ini bulan yang suci, kita harus menghormati kepada yang berpuasa. Bagi para pedagang-pedagang, para pengusaha rumah makan, tidak boleh menjual makanan kepada orang yang tidak berpuasa. Jadi kalau menjual makanan kepada seseorang di dalam bulan Ramadan ini dibagi tiga. Satu, haram menjualnya bila yakin bahwa makanan itu dimakan di siang hari. Itu haram. Seperti yang punya warung tahu bahwa yang masuk ke dalam warung itu bukan musafir. Misalkan dia tetangga masuk ke dalam warung kemudian minta nasi, itu hukumnya haram karena yakin dimakan di siang hari. Kemudian kalau makanan yang dijual tersebut masih diragukan akan dimakan di siang hari, hukumnya makruh. Dan kalau tidak yakin dan tidak ragu apakah itu dimakan di siang hari, maka
maka hukumnya boleh. Boleh jadi itu akan diberikan kepada anaknya yang masih kecil, dibawa pulang, maka hukumnya boleh apabila tidak meyakini atau tidak ragu akan dimakan di siang hari. Al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Talil Quran wa hafidil lisani wa muqimil ji'an was-shaimina fi Ramadan. Surga merindukan kepada 4 golongan. Satu, merindukan kepada talil Quran, orang yang suka membaca Quran. Waktu Ramadan tadarus baca Quran itu akan dirindukan oleh surga. Nomor 2, wahafidul lisan, orang yang menjaga lidah. Ini surga rindu kepada mereka. Sampai-sampai dikatakan ahabbul a'mal ilallahi hifdzul lisan. Sebaik-baik amal yang Allah cinta, amal yang dicintai oleh Allah adalah menjaga lidah. Tidak menggunjing, tidak ghibah, tidak namimah, tidak adu domba. Itu adalah orang yang dirindukan oleh surga. Oleh karena itu, ibu bapak yang saya hormati, Allah ciptakan lidah cuma satu. Kalau telinga diciptakan satu pasang, itu pertanda kita disuruh banyak-banyak mendengar. Kemudian mata diciptakan satu pasang, itu pertanda kita disuruh banyak-banyak melihat. Kemudian lidah Allah ciptakan satu lidah, ini disuruh sedikit ngomong, jangan banyak jangan banyak berkata-kata. Di samping itu lisan cuma satu, Allah masih kasih pagar, dipagari dengan gigi. Itu pun isyarat bahwa lidah jangan banyak-banyak bergerak. Oleh karena itu, ibu bapak yang saya hormati, sahabat Abu Bakar itu sering memasang kerikil ke dalam mulutnya dengan tujuan supaya tidak banyak berkata-kata, kecuali bila yakin ada manfaatnya baru diambil itu batu dan berkata-kata. Ibu bapak yang saya hormati, suatu ketika Luqman Hakim diperintah oleh majikannya disuruh memotong kambing dan disuruh mengambil daging yang paling bagus. Wahai Luqman Hakim, ambil itu kambing dan potong. Ambil daging yang paling bagus, bawa kemari. Maka diambillah kambing itu dan dipotong. Diambil daging yang paling bagus. Apa daging yang paling bagus? Lidah dan hati. Dikasihkan sama majikannya, ini tuan, daging yang paling bagus, daging yang paling indah. Tanya majikan ini, daging apa wahai Luqman? Itu adalah lidah dan hati. Sudah. Kemudian hari diperintah lagi, sekarang potong lagi Luqman dan ambil daging yang paling buruk, paling menjijikkan. Diambil kambing, dipotong, dan kemudian diambil lidah dan hati, diserahkan kepada majikan. Ini tuan. Kemudian majikannya bertanya, ini kok sama dengan yang kemarin wahai Luqman? Ini kan lidah dan hati Luqman. Betul tuan. Kemudian dijelaskan, wahai tuan, manusia itu bisa naik derajatnya, bisa naik pangkatnya apabila bisa menjaga lidah dan hati. Jika lidahnya bagus, hatinya bagus, maka makomnya akan tinggi, maka derajatnya akan naik. Orang itu baik dan buruk bergantung lidah dan hati. Demikian juga bila lidahnya itu buruk, hatinya buruk, maka orang itu akan jatuh terhempas ke dalam lembah kehinaan. Itulah
lidah dan hati. Suatu ketika Nabiullah Isa bin Maryam berjalan, marra bi qaumin fasatamuhu wa qala lahum khairan. Nabiullah Isa bin Maryam berjalan bersama sahabat Hawariyin, kemudian menjumpai semua kaum yang dijumpai Nabi Isa itu kemudian mengumpat-umpat, memaki-maki Nabi Isa. Nabi Isa dicaci maki, dihina segala macam. Apa balasan Nabi Isa? Nabi Isa justru membalas dengan kebaikan. Kemudian wamarra biqaumin akharina fasatamuhu wa zadu wa qala lahum khairan. Nabi Isa kemudian berjalan bertemu kaum yang lain dan dia mengumpat lagi kepada Nabi Isa, bahkan lebih parah daripada yang pertama, dihina, dicaci maki. Apa balasan Nabi Isa? Semakin orang itu mencaci maki Nabi Isa, Nabi Isa justru menambah kebaikannya kepada kaum itu, sehingga sahabat Hawariyin ini heran. Ya Ruhallah, wahai Nabi yang punya gelar Ruhallah, kenapa panjenengan, kenapa engkau ketika disakiti oleh mereka semakin parah menyakiti panjenengan, menyakiti kamu, menyakiti engkau malah tambah berperilaku baik kepada mereka. Semakin disakiti, semakin ditambah kebaikannya oleh Nabi Isa. Apa kata Nabi Isa? Nabi Isa mengatakan bahwa kullu insanin yu'ti ma indahu. Setiap orang itu akan memberikan apa yang dia miliki. Mereka miliki hanya kejelekan, maka mereka itu memberikan kepadaku kejelekan. Saya tidak bisa memberikan apa-apa kecuali apa yang saya punya. Saya tidak punya kejelekan yang mau saya kasih, yang mau saya balaskan, tapi saya hanya punya kebaikan yang mau saya balas kepada mereka. Itulah Nabiullah Isa bin Maryam. Kemudian berjalan lagi bersama sahabatnya. Sahabat Nabi Isa itu disebutnya Hawari, adalah sahabat-sahabat pilihan. Bertemu dengan bangkai anjing. Kemudian sahabat Nabi Isa mengatakan, ma antana hada, betapa basirnya, betapa busuknya bau anjing ini, bau bangkai ini. Ma antana hada, begitu busuknya bau bangkai anjing ini. Bagaimana Nabi Isa? Nabi Isa mengatakan, ma abyadhu asnanaha hada. Wahai betapa putihnya gigi anjing ini. Kalau kaum Nabi Isa mengatakan betapa basirnya, betapa busuknya bau bangkai anjing, tapi Nabi Isa mengatakan betapa putihnya gigi anjing ini. Jadi Nabi Isa itu mengambil yang terbaik. Jadi Nabi Isa itu ya'idhuhum wa yanhahum 'anil ghibah. Nabi Isa itu menasehati sahabatnya jangan sampai ghibah sekalipun kepada hewan, jangan sampai menggunjing sekalipun kepada hewan. Ya'idhuhum wa yanhahum 'anil ghibah. Nabi Isa memberikan pitutur, nasihat kepada sahabat jangan menggibah dan harus membiasakan dengan berkata-kata baik. Suatu ketika Nabiullah Isa bin Maryam ketika duduk bersama sahabat, tiba-tiba ada babi lewat di depannya. Apa Nabi Isa katakan? Murro bisalamin, lewatlah wahai kamu dengan selamat, dengan aman, dengan tenang. Sahabat bertanya, lihadzal khinzir taqul, engkau katakan kepada babi itu wahai Nabi Isa, apakah engkau katakan kepada babi doa itu? Murro bisalamin, lewatlah kamu dengan selamat,
bisa mengatakan akrahu an u'awwida lisani asyarra. Saya tidak suka membiasakan lidahku berkata-kata buruk. Jadi sekalipun babi lewat, saya doakan dengan baik. Itu dengan tujuan saya ingin membiasakan agar lidah ini terbiasa mengucapkan kata-kata yang baik. Kemudian wa mut'imil jihan, surga itu merindukan kepada orang yang suka mengenyangkan orang-orang lapar. Jadi orang yang lapar dikasih sedekah, panti-panti jumbo, orang-orang miskin, orang fakir miskin dikasih makan, itu orang akan dirindukan oleh surga. Wassaimina fi Ramadan, dan tentunya orang-orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan ini akan dicintai dan dirindukan oleh surga. Ibu bapak yang saya hormati, terkait dengan sedekah, ulama mengatakan sedekah itu ada 5 macam. Yang pertama wahidatun bi asyrin. Yang pertama sedekah itu sedekah satu akan dibalas 10 kali lipat. Wa hiya ala sahihil jismi. Sedekah itu adalah sedekah kepada orang yang jasadnya sehat, badannya normal. Itu kalau dikasih sedekah satu akan dibalas 10 kali lipat. Kemudian yang nomor 2 wa wahidatun bi tis'ina. Yang nomor 2 satu dibalas 90. Wa hiya alal a'ma wa hiya alal mubtala wal a'ma, yaitu bersedekah kepada orang yang kena musibah, kena kebakaran, kasih sedekah. Orang buta dikasih sedekah, itu pahalanya satu dibalas 90. Jadi sedekah kepada orang yang kena musibah, kecelakaan, kena tabrakan, kebakaran dan lain sebagainya, itu kalau dikasih sedekah Allah akan lipatkan menjadi 90. Wa wahidatun bi tis'imi'atin wa hiya ala dhi qarabatin muhtajin. Yang ketiga satu dibalas 900, yaitu bersedekah kepada kerabat, sanak handai sholat yang membutuhkan, saudara dikasih, ya. Jadi kerabatnya yang terdekat itu kalau membutuhkan, maka sedekah kepada mereka satu dibalas 900. Jadi kepada paman, ponakan, kemudian sepupu, itu satu akan dibalas 900. Kemudian wa wahidatun bi mi'ati alfin wa hiya alal abawaini. Yang nomor 4 satu dibalas 100.000. Satu dibalas 100.000, yaitu sedekah kepada kedua orang tua. Orang tua dikasih, jadi satu Allah lipatkan menjadi 100.000, bukan 1.000, 100.000. Kemudian yang terakhir bahwa ahidatun bibis ini ati alfin wa ya ala faqihin alimin. Yang kelima sedekah satu Allah akan balas menjadi 900.000 kali, 900.000 lipat. Itu sedekah kepada orang alim, orang yang paham terhadap ilmu. Oleh karena itu di luar Ramadan. Kalau Ramadan itu adalah merupakan bulan yang Allah lipatkan pahalanya. Seperti saya bilang kemarin bahwa sunat Allah akan balas menjadi wajib, wajib akan dilipatkan menjadi 70 kali lipat di luar Ramadan. Ibu bapak yang saya hormati, Nabi bersabda, as-shadaqatu idza kharajat min yadi sahibiha takallaman bi khamsi kalimatin. Sedekah
5 kata. Yang pertama, kuntu shaghiratan fakabbartani. Kata uang yang dikeluarkan, bilang uang itu, kuntu shaghiratan fakabbartani. Dulu aku kecil, tak bernilai, tak berharga. Tapi setelah engkau sedekahkan, maka sekarang engkau telah menjadikan aku besar. Kecil nilainya menjadi besar. Jadi sedekah itu kalau dikeluarkan akan berkata, kata uang, saya dulu kecil tak berharga, aku hina dulu, tapi sekarang saya menjadi besar. Kemudian asaliyatu, perkataan uang yang dikeluarkan, dia berkata kunta harisi fal'ana kuntu harisaka. Dulu engkau menjagaku, waktu dulu aku dijaga pakai satpam, pakai security. Dulu aku dijaga, engkau menjagaku, tapi sekarang kata uang, aku akan menjagamu. Aku akan menjagamu dari bencana, aku menjagamu dari musibah. Makanya orang-orang yang banyak sedekahnya itu insya Allah terhindar dari bala dan musibah. As-shadaqatu madfa'un bala. Sedekah akan menghindarkan dari bala. Makanya di pelabuhan-pelabuhan itu biasanya kalau orang mau nyebrang naruh uang. Apa tujuannya? Agar terhindar dari bala. Pasal satu, kuntu aduwan fa'ahbabtani. Kata uang yang dikeluarkan itu bilang, dulu aku musuh, tapi sekarang aku adalah kekasihmu. Engkau dulu adalah musuhku, sekarang aku menjadi kekasihmu. Warabi'atu kuntu faniyatan fa'abqaitani. Aku, kata uang, dulu adalah sirna, tak bernilai, tapi sekarang fa'abqaitani, engkau sekarang telah mengabadikan. Aku sekarang abadi di akhirat, akan menunggu orang yang bersedekah. Jadi sedekah itu apa? Uang itu sebelum disedekahkan adalah faniyah, sirna, tak bernilai, tak berharga, bagaikan debu yang tak bernilai. Tapi ketika disedekahkan uang itu, fa'abqaitani, kata uang, engkau telah mengabadikan aku di surga. Jadi uang ini besok akan bertemu dengan orang yang bersedekah. Jadi kalau orang itu sayang kepada harta, maka keluarkan, sebab besok akan bertemu lagi dengan uangnya. Makanya orang yang dermawan, orang yang rajin sedekah itu sebetulnya dermawan kepada dirinya sendiri. Orang yang pelit, yang bakhil, sebetulnya pelit kepada dirinya sendiri. Sebab uang itu tak akan hilang, uang itu akan bertemu besok, akan menjumpai sampai di alam akhirat. Yang kelima, kata uang yang disedekahkan, kuntu qalilatan fakastartani. Dulu aku sedikit, tapi sekarang engkau telah menjadikan aku banyak. Seperti saya katakan tadi, sedekah kepada orang yang orang yang sehat jasadnya saja, 1 dilipat menjadi 10, sedikit kemudian berubah menjadi besar. Bahkan sedekah kepada orang alim fikih itu dibalas dengan 900.000 kali lipat. Berarti sedikit akan berubah menjadi banyak. Ibu bapak yang saya hormati, tadi bisa ini, ya Allah. Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma khalaqallahu al-ardha taharrakat wa matat, fa khalaqal jibala fa wada'aha 'alayha fasta
Diceritakan dari sahabat Anas, Nabi bersabda, ketika Allah menciptakan bumi, bumi ini bergerak tiada henti. Bumi ini memanjang, selalu bergerak. Kemudian fahalaqal jibal fawada'aha 'alaiha. Allah menciptakan gunung, kemudian gunung itu diletakkan di atas bumi, fastaqarrat. Bumi itu kemudian tenang, tak bergerak. Fata'ajjabatil malaikah. Malaikat itu kagum. Bumi yang sebesar ini ditancapkan sebuah gunung, tapi bumi berhenti tak bergerak. Faqalu ya Rabb hal min khalqika syai'un asaddu minal jibal. Ya Rabb, wahai Tuhanku, apakah engkau menciptakan sebuah makhluk yang lebih hebat daripada gunung? Naam, Allah menjawab, naam, betul malaikat. Al-hadid itu adalah besi. Besi lebih kuat daripada gunung. Sebesar apapun kena besi, maka besinya apa? Gunungnya menjadi hancur, gunungnya menjadi lebur, karena kena bigu, ya, kena bigu, kena eskavator, maka bisa menjadi rata. Kemudian malaikat bertanya, hal min khalqika syai'un asaddu minal hadid. Adakah makhluk panjenengan, makhluk engkau yang lebih hebat daripada besi? Qala na'am, betul malaikat. An-nar, dia adalah api. Besi walaupun itu kuat, tapi lebih kuat lebih kuat api. Besi kena api akan leleh, jadi lebih kuat api. Malaikat bertanya lagi, hal min khalqika syai'un asaddu minan nar. Adakah makhluk engkau yang lebih hebat daripada api? Qala na'am al-ma. Ada malaikat, dia adalah air. Api karena air akan menjadi padam. Ya, walaupun begitu bertumpuk-tumpuk, karena karena air akan menjadi padam. Itulah air. Kemudian malaikat bertanya, hal min khalqika syai'un asaddu minal ma. Adakah makhluk engkau yang lebih hebat dari air? Qala na'am arih. Ada malaikat, dia adalah angin. Tanya lagi malaikat, hal min khalqika syai'un asaddu minar rih. Adakah makhluk engkau yang lebih hebat daripada angin? Naam, ada malaikat. Ibnu Adam yatasaddaqu sadaqatan biyaminihi yukhfiha an shimalihi fa huwa ashaddu minhu. Yang lebih hebat daripada gunung, daripada besi, api, angin dan air adalah manusia yang bersedekah dengan bersedekah melalui tangan kanannya, tapi tangan kirinya tidak melihat. Sedekah melalui tangan kanan tapi disembunyikan dari tangan kirinya. Itulah lebih hebat daripada angin, daripada gunung dan besi, daripada air. Masih lebih hebat sedekah yang dirahasiakan. Oleh karena itu zaman dulu kalau bersedekah, pada saat tidur tengah malam ada uang, kemudian dikasih peniti, diletakkan di sarungnya, diikat. Jadi tidak tahu siapa yang meletakkan. Itu lebih hebat daripada angin, gunung, air dan semacamnya. Oleh karena itu Al-Quran mengatakan, Allah berfirman, wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Jika kamu samarkan dan kamu berikan kepada fakir miskin, maka itu lebih baik buat kalian. Ibu bapak yang saya hormati, wa bihadza sabab balagha salaf fi ikhfa'i shadaqah an ayunin nas hatta talaba ba'duhum faqiran a'ma. Oleh karena itu ulama-ulama zaman dahulu sangat berhati-hati kalau bersedekah. Bagaimana sekiranya tidak
kelihatan oleh banyak orang, disembunyikan sampai-sampai sedekah mencari orang buta. Ini orang buta dikasih uang, dimasukkan ke dalam kantongnya. Kan orang buta tidak tahu siapa yang bersedekah. Wabaduhum rabataha fi sawbil fakir. Sebagian lagi ada yang mengikatkan uangnya di baju orang fakir. Wabaduhum awqaha fi tariqil fakir. Sebagian lagi ada yang melemparkan uangnya di jalan yang biasanya dilewati orang fakir. Jadi memang dibuang, memang ditaruh di jalan agar diambil orang fakir. Itu dengan tujuan supaya sedekahnya tidak terlihat oleh banyak orang. Ibu bapak yang saya hormati, itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya bila mana ada pertanyaan 1, 2, dan 3 silakan.